kembali lagi bersama saya Miranda Lubangaul dari kelompok 5. Jika di video sebelumnya kelompok kami menjelaskan mengenai perencanaan prabencana, pada saat bencana dan pasca bencana, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai Rapid Health Assessment. Tujuan dilakukannya RHA adalah untuk mengumpulkan data pada saat bencana. Nah, kira-kira setelah mengumpulkan data, apa sih yang akan dilakukan selanjutnya? Baiklah, untuk selengkapnya mengenai definisi, manfaat, tujuan, dan urgensi akan dijelaskan oleh kelompok kami. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari RHA. Menurut WHO, Rapid Health Assessment adalah kegiatan pengumpulan secara subjektif dan objektif untuk mengukur kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk yang terkena dampak dan memerlukan tanggapan segera setelah terjadinya bencana. RHA adalah kumpulan teknik yang dirancang untuk memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat setelah bencana. Selanjutnya, tujuan Rapid Health Assessment ada 7. Yang pertama, besarnya dampak atau impact bencana secara keseluruhan. Yang kedua, untuk dampak kesehatan. Yang ketiga, menentukan prioritas kesehatan saat ini dan potensi masalah kesehatan yang masyarakat. Keempat, integritas atau keutuhan sistem pelayanan kesehatan. Yang kelima, kebutuhan medis atau layanan kesehatan khusus dari mereka yang selamat. Yang keenam, kerusakan atau gangguan sektor pelayan lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah evaluasi respon terhadap bencana oleh otoritas berwenang seperti lokal daerah dan pusat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari Rapid Health Assessment. Penilaian kebutuhan secara cepat dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, besarnya keadaan darurat dan jumlah penduduk yang terkena dampak, lalu mengetahui kelompok penduduk rentan dengan risiko tinggi terhadap kematian ataupun penyakit, lalu mengetahui apa prioritas kesehatan saat ini dan potensi masalah kesehatan masyarakat, mengetahui ketersediaan makanan, air dan tempat tinggal, klinik dan rumah sakit, kondisi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun militer dan apa rencananya, lalu kehadiran dan rencana kegiatan organisasi internasional maupun lokal. Lalu apakah diperlukan atau tidak dukungan dari intervensi eksternal dan mengetahui bahaya penting yang akan datang seperti kondisi musim dingin. Selanjutnya yaitu urgensi Rapid Health Assessment, memberikan informasi objektif yang penting untuk merencanakan dan memprioritaskan implementasi program kesehatan, evaluasi bantuan darurat, serta mengidentifikasi masalah kesehatan untuk survei dan pengawasan atau surveillance. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan Rapid Health Assessment. Yang pertama, fase 1, yaitu hari pertama. Pada fase ini, tindakan kedaruratan medis yang bersifat life-saving menjadi dominan, namun seringkali dilakukan tanpa asesmen yang cukup. Prioritasnya adalah respon medis darurat. Asesmen ini penting untuk memperkirakan besarnya jumlah korban cedera dan kematian dalam 24 jam pertama. Perlu segera menyiapkan pedoman dan instrumen untuk menilai dampak bencana. Selanjutnya, fase 2 yaitu hari kedua. Pada fase ini, banyak korban-korban kritis yang telah mulai mendapatkan penanganan medis darurat, sehingga tindakan life-saving mungkin mulai berkurang. Lalu pada fase ini, asesmen cepat harus mampu menentukan, yang pertama, kebutuhan respon medis darurat pada daerah yang belum tersentuh atau tidak ada akses untuk bantuan medis, kelangkaan sumber daya layanan kesehatan, kebutuhan hunian sementara, kebutuhan air bersih dan pangan, dan kebutuhan sumber daya pendukung untuk memantapkan layanan kesehatan primer dan penyediaan obat dan suplai kesehatan. Lalu fase ketiga yaitu hari ketiga sampai hari kelima. Pada fase ini, pemulihan layanan kesehatan primer, sistem dan penyediaan kebutuhan hidup seperti suplai air bersih, pangan, hunian, serta bahan bakar dan listrik menjadi prioritas. Asesmen cepat pada fase ini harus lebih memfokuskan diri pada kebutuhan. Yang pertama, kesehatan lingkungan, keamanan dan keselamatan pangan, dan layanan kesehatan masyarakat. Lalu, perlindungan khusus dan hunian sementara bagi kelompok populasi yang rentan, dan revitalisasi dan pemantapan kembali sistem layanan kesehatan primer dan pemulihan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, fase keempat atau setelah hari kelima. Setelah hari kelima ini, diharapkan rencana kedaruratan dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan operasi pemulihan idealnya sudah berjalan mencakup semua sektor,
Mulai fase ini dan kedepannya, asesmen kesehatan harus yang pertama, berdasarkan sistem surveillance yang sudah pulih dan berjalan, memadukan informasi dari surveillance penyakit dan sistem layanan kesehatan, terfokus pada kecenderungan masalah kesehatan yang berkembang, serta berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang paling efektif. Dalam penerapan RHA, proses pelaporan dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan. Sehingga dengan demikian, proses penyajian data bisa sesuai dan diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat. Itulah beberapa pemaparan RHA dari kelompok kami, semoga mudah dipahami dan bermanfaat, gengs. Terima kasih.